Oh ya, hari ini agenda itu pembacaan tuntutan dari pihak jaksa penuntut umum, dan juga hasilnya juga kami cukup mengapresiasi ya dengan tuntutan ini, yaitu selama 5 bulan vonisnya. Akan tetapi kami tetap berharap sama pihak hakim, majelis hakim juga untuk bisa menuntut yang seadil-adilnya, dan juga bisa mengharapkan bisa bebas. Karena bagaimanapun ya ini bapak kandung bukan orang lain. Hitungannya kayak gitu. Ya, kalau dari saya sebagai keluarga, ya kami mencoba untuk menerima sih Bapak. Jadi menerima dan kita juga berharap tetap ada keadilan untuk adik saya. Jadi saya sih mengikuti saja. Tapi kalau ditanya puas atau enggak, namanya ini juga udah ada tahanan ya tentunya kami juga ya seharusnya enggak seperti ini. Tapi karena ini udah terlanjur seperti ini ya kita jalanin aja. Jadi saya hanya mengikuti prosesnya aja. Tapi ya tetap kami ya tetap kalau dari kami mengapresiasi juga untuk tim dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam melihat kasus ini. Tidak seperti yang pada saat di tingkat Polsek, Polsek Kelapa Gading, di mana kami betul-betul merasa adanya ketidakadilan dalam hal mereka menangani kasus ini. Dari awal laporan ini terjadi, seharusnya itu mereka bisa secara bijak lah menangani kasus ini. Nggak perlu sampai naik ke tingkat sejauh ini itu. Tapi karena berhubung sudah naik ke tingkat pengadilan, kami menghormati semua prosedur hukum yang memang harus dijalani. Itu paling sementara. Mungkin alasan jaksa memberi tuntutan 5 bulan itu kenapa gimana? Ya, kalau saya nilai di sini sih sebenarnya saya juga mengapresiasi karena di sini pihak jaksa penuntut umum lebih mengedepankan rasa kemanusiaan ya. Karena ini kan sebenarnya masalah keluarga dan juga bukan sepatutnya masalah pidana sebenarnya. Nah, jadi dengan tuntutan seperti ini, kami juga tahu tugasnya jaksa juga adalah menuntut ya. Bagaimanapun dia menjalankan tugasnya, akan tetapi dia mengedepankan rasa kemanusiaannya juga, dan itu yang kami apresiasi. Jadi satu sisi dia melaksanakan tugasnya dengan baik, dan satu sisi dia mengedepankan rasa kemanusiaan dengan baik juga. Tentu melihat, akan tetapi kan ya namanya juga penuntut ya, penuntut umum kan itu tugasnya kan menuntut. Iya kan, nggak kalau ibaratnya kalau menuntut bebas ya jarang lah saya lihat lah gitu ya, namanya juga dia tugasnya untuk menuntut ya. Jadi kami mengapresiasi lah hitungannya, bagaimanapun di saat dia mengedepankan rasa kemanusiaannya tentu dia harus profesional juga dalam bekerja, jatuhnya di situ. Kami belum bisa menilai lebih jauh, akan tetapi kalau dilihat ya kalau arahnya ke sono sih mungkin ada ya. Karena kan kita ada bawa ahli ya. Ahli juga itu dia menilai bahwa ini bukan pidana sebenarnya. Nah, jadi dari sini kami tentu sangat-sangat berharap dengan pihak majelis yang bisa mengadili ini perkara dengan seadil-adilnya. Ya, kalau dari sini sih saya nilainya lebih ke kita kan jadi manusia gak berdendam ya. Walaupun kita di media sono kita diolok-olok gitu ya, kita dibuat seakan kita yang salah gitu. Cuman bagaimanapun rasa maaf itu kan lebih tinggi dibandingkan itu. Cuma kita lihat kondisi lah. Itu nggak ada, kita lihat kondisi dan mungkin dari pendapat keluarga juga ya. Nah, kami akan mempertimbangkan juga, kami akan diskusi lebih lanjut. Tapi itu masih 2 minggu ke depan lah. Kita menunggu hasil dulu aja. Baru kami bisa menilai lah apakah ibaratnya kami memaafkan atau kami mengambil langkah tegas. Iya, cuman tetap kita sebagai manusia kita mesti memaafkan lah, ya kan. Ya sebenarnya kalau misalnya kita bicara di sini mengenai prosedur penangkapan kan pasti ada penahanan ya, dari lidik, sidik dan sebagainya, akhirnya eskap, eshan itu keluar semua. Dan memang kalau pada faktanya rata-rata memang ditahan dulu, karena jarang kalau misalnya orang mau divonis datang pakai mobil pribadi kan, ya kita kan sipil ya gitu ya, bukan siapa-siapa gitu, cuma rata-rata emang ditahan. Kalau misalkan dari vonis itu kami mengacu, mungkin kita ada tuntutan ya, mungkin dari sini JPU dan juga pihak majelis juga mempertimbangkan dari sebutannya pendapat ahli kali ya. Pendapat ahli kan sudah mengutarakan bahwa ini bukan tindak pidana, bahwa dia punya hak. Kalau putusan kasasi memenangkan salah satu pihak yang memenangkan hak asuh, contoh pihak DP lah yang memenangkan hak asuh, ini saya jamin 1000%.
ada nggak satu pun putusan yang melarang untuk bapak kandung ketemu anaknya? Nggak ada. Nggak ada. Nah jadi kan anggapannya kau punya hak kapan izin? Kan anggapannya gitu. Nih contoh saya punya handphone nih, saya titip ke orang gitu ya. Terus handphone saya. Terus saya mau ngambil, saya mesti izin nggak? Nah, handphone saya kan. Kecuali kok handphone dia saya maling namanya. Ini kan handphone saya. Nah, kan sama algoritmanya seperti itu jatuh. Walaupun kita tidak bisa menyamai anak dengan barang ya. Akan tetapi kan kurang lebih sama. Yang menciptakan itu siapa? Ya kan mereka berdua yang menciptakan. Masa salah satu nggak boleh sih hitungannya kan? Nah seperti itu jadinya. Berarti pasal yang disangkakan untuk JE nggak terbukti ya? Bukan tidak terbukti, tapi kami rasa kurang tepat lah. Kurang tepat lah. Kalau nggak terbukti yang kesannya kayak mungkin ada salah satu pihak yang lalai gitu ya. Nah, tapi kami lebih ke ada kerancuan-kerancuan atau pendapat-pendapat yang mempengaruhi bahwa ini kesannya bisa naik gitu. Sebenarnya sih bermasalah dari pihak polseknya, bukan dari pihak pengadilan. Saya ngomong jujur aja dari pihak polseknya. Karena dia mengacu pada PUMK. PUMK yang menyatakan frasa barang siapa yang termasuk dalam bapak kandung. Nah pertanyaan saya, bapak kandung, dia pakai PUMK yang ada di situ kan, yang diajukan oleh 5 orang ibu, jika dia mengambil anaknya, dibilang adalah penculikan. Itu kan amarnya ditolak, bos. Permohonan MK itu ditolak, berarti kan nggak berlaku. Dan itu pasal 3 berapa di kalau saya ada pasal kepala 3, sekarang udah pasal 450, 452, 453, dan itu kan operasi nggak berlaku. Kalau Kemungkinan gugat polsek. wah itu bisa banget itu. Dan mungkin kami akan mempertimbangkan lebih ke arah Ke situ arah ya. situ ya. Ke arah situ kami pertimbangkan. Akan menggugat polsek. Dan kami akan mengajukan tentunya pengaduan ke reserse juga mengenai penyidik tidak datang selama 3 kali, terus penangkapan juga Propam. tidak sah, propam juga. Nah, abis ini lebih enaknya sih dari putusan pengadilan ya. Jadi biar ada buktinya kan, 3 ketemu gitu kan ya, halo abang-abang kombes semuanya, cepet kasih tuh. Ya begitu jadinya. Karena kan gimana ya, di sini tuh kita kan bicara bukti itu kan lebih terang dari apapun sebenarnya. Iya, jadi saya lebih pikir kayak sih lebih ke polsek. Memang saya tahu dari pihak kepolisian itu kan gak boleh menolak laporan ya. Iya. Nah, orang maling korek pun bisa dipidana. Kalau nongkrong. RJ ya. Bisa RJ. Cuman kalau misalkan di RJ itu mintanya aneh-aneh gitu kan, sampai anggapannya minta lumba-lumba, minta beruang segala macam kan, ya itu kan gimana gitu kan. Bisa di RJ kan? Iya jatuhnya. Kalau mau minta aneh-aneh ke perdata bukan di RJ. Kalau gugat perdata mau minta lumba-lumba segala macam nggak apa-apa. Sama kami juga bingung ini. Kami masih bertanya-tanya gitu kan. Kasus penculikan anak dengan barang bukti pot pohon cabe. Apakah di waktu malam dia tidak bisa membedakan pot pohon dengan anak? Jadi salah ngambil. Nah itu yang saya bingung tuh. Makanya saya bertanya-tanya kepada penyidik. Saya pengen itu. Sebenarnya saya kangen sama abang-abang di situ ya. Pengen ketemu gitu kan, ngobrol-ngobrol gitu kan. Saya mau tanya, bang, abang punya pot pohon cabai gak sih di rumah? Ya kalau nggak punya ya kita beliin gitu loh, ya kecil. Kan kita beliin gitu. Kita kasih 5 lah. Biar di kantor 2 gitu kan, di rumah satu dapat gitu. Ya kan cuman kan nggak di mereka nggak hadir, jadi tidak ada transparansi hukum gitu kan. Terus juga keterangannya juga kemarin itu dari pihak pelapor juga ya kita juga nggak tahu ya, hanya Tuhan yang tahu ya antara benar atau tidaknya gitu kan. Cuman sih waktu pas pihak pelapor nangis sih, semoga tuh bener nangisnya ya, enggak nangis keringet gitu loh, karena nangis panik gitu, jadi gitu. Edward sih ya bagaimanapun juga dari pihak Joe Edward pasti anggapannya ya semua orang pasti berhak untuk bebas ya. Tapi tadi kami sudah memberikan pemahaman kepada pihak Joe Edward juga bahwa ya sudah nggak apa-apa. Tetap kami akan upaya, itu tugas kami sebagai penasihat hukum, kami pasti akan upaya semaksimal mungkin. Jadi ya semoga dengan dukungannya para pemirsa, para masyarakat yang bisa dapat putusan seadil-adil dan juga bisa bebas lah. Hitungannya. Nangis kenapa dia bebas? Karena dia tidak pernah ketemu sama anaknya dan bahkan dia berpikir, bahkan di titik ini aja sampai saya udah seperti ini, saya aja nggak dikasih ketemu. Lalu bagaimana saya mau ketemu lagi? Inilah bisa dibilang adalah bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anaknya. Sampai bapaknya saya ibaratnya kayak dia rela di penjara asalkan bisa ketemu anaknya 1 kali. Itu kan. Akan tetapi
dari si pihak pelapor tidak mengizinkan dengan alasan bla 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 segala macam yang suruh saya belajar dulu katanya ya. Belajar kuliah dulu, mungkin pengacaranya juga atau pihak dia mesti SKS-nya kurang jatuhnya gitu kan, SKS-nya kurang ambil jadinya kayak gitu kan. Nah terus juga anggapannya kalau dari sini kita lihat anak tidak pernah dihadirkan, penyidik tidak pernah datang. Kalau anak tidak pernah dihadirkan berarti sini siapa yang menurut akses sebenarnya? Dan bahkan ini dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan. Nah kenapa dia nggak mau datang? Ya kan malah hakimnya dilaporin ke Bawas. Itu kan sangat-sangat tidak etis seperti itu. Dan saya merasa juga bagaimanapun juga apa ya, hakim itu kan menjalankan tugasnya dengan baik, memutus dengan senetral-netralnya. Dan dari awal juga penyidik sudah menerapkan nama itu apa? Asas praduga bersalah. Bahkan di KUHP tulisannya praduga tidak bersalah. Berarti setiap orang tertangkap, penyidik itu harus berpikir orang ini nggak salah. Tapi dia udah mikir, wah ini orang salah. Masa bapak kandung hitungannya dibilang kayak itu? Jadi dia udah rancu dalam penerapan secara hukum. Dan saya juga mohon kepada Bapak Kapolri ya, Listio Sigit untuk bisa menindak itu polsek-polsek seperti itulah. Karena yang ngasal-ngasal tuh bahkan dari situ-situ semua tuh. Saya nggak tahu tuh ya pelatihannya seperti apa di internal kepolisian. Cuma saya mohon apa ya supaya nggak ada yang namanya itu kriminalisasi macam inilah. Gitu. Kasihan orang digituin kan 3 bulan ditahan, 4 bulan ditahan. Cuman demi kayak kepuasan segelintir orang gitu ya, yang ngerasa mungkin hanya menang apa gitu loh. Jadi saya ngerasa kayak wah ini polsek-polsek kayak gini ini bukan polisi, penjahat sebenarnya kayak gini semuanya. Jadi saya ngomongnya kayak gini, ngomong jujur aja, ini penjahat bukan polisi. Bahkan penjahat lebih baik daripada polisi kalau kita bicara sekarang. Mungkin kita akan mengajukan nama itu pembebasan bersyarat ya, kalau misalkan lebih rendah, karena terhitung kan Joe Edward itu kan sudah ditahan dari 3 Januari 2026 dan juga tuntutan 5 bulan. Ya tetap kami berharap untuk bebas lah. Kalau misalkan vonisnya bebas, namanya bersih juga dan ini bukan tindak pidana, dan tentu kami juga apa ya sangat-sangat menghargai dan mengapresiasi jatuhnya seperti itu. Iya, cuman gini, kami ini tetap karena kan sudah pernah ada PK diajukan ya. Cuma bukan kami yang memegang, akan tetapi jika PK yang nanti itu mungkin tidak sesuai dengan harapan, kami berencana mungkin ada PK kedua ya jadinya ya. Akan PK kedua atau kita tentunya akan melakukan upaya-upaya hukum lain untuk bisa mendapatkan. Karena ya kalau misalkan dilihat sampai seorang bapak nangis pas lagi cerita gitu kan, pasti kan dia mengetahui apa yang anak rasakan jatuhnya di sini. Bukannya kayak jatuhnya mungkin kita bisa membedakan gitu ya. Yang nangisnya murni sama yang nangis keringat gitu loh. Karena dicecer sama hakim. Atau dicecer sama jaksa atau dicecer sama penuntut umum itu atau sama pengacara gitu. Jadi ada orang yang nangisnya murni karena dia apa ya menyesal dan dia rela berkorban untuk anaknya sendiri. Atau orang yang sengaja nangis supaya perkara ini dimuluskan. Nah itu kita bisa membedakan lah ya jatuhnya di situ. Memang sebenarnya yang jadi dorongan utama adik saya begini ya karena memang kangen anak. Itu aja satu, kangen anak. Jadi nggak ada tuh yang dibilang kayak misalnya yang waktu conference kemarin bilang takut diapa-apain lah segala macam. Sama sekali nggak ada niat jahat dari adik saya untuk ngejahatin orang, itu nggak ada. Jadi memang murni hanya karena ingin ketemu anak itu aja. Itu aja. Jadi itulah kenapa kemarin waktu adik saya kasih kesaksian di sidang, waktu pada saat adik saya bicara soal anak, ya itu yang bikin dia sedih karena 17 dari lahir lihat, kemudian 17 bulan ditinggal, dan itu juga adik saya yang rawat, betul-betul rawat hands on tanpa adanya ART, enggak. Jadi adik saya dengan kakek nenek dari ponakan saya. Jadi orang tua dari adik saya juga. Berikut dengan saya juga yang tinggal satu rumah dengan adik saya juga. Jadi benar-benar kami hands on. Kami melihat betul bagaimana anak ini tumbuh kembang. Memang ada speech delay, tapi saya rasa speech delay itu nggak bisa kita salahkan, oh ini karena ini, oh ini karena itu. Karena tiap anak itu tumbuh kembangnya beda-beda. Tapi bukan berarti kita abaikan. Kita sudah notice nih ada speech delay. Kita coba cari usaha. Bahkan kita udah coba
periksa apakah pendengarannya kah yang terganggu. Bahkan kita juga sudah melakukan pemeriksaan BERA, tapi puji Tuhan untuk pendengaran semuanya baik. Jadi memang ya, dan sebenarnya juga sudah ada perkembangan baik, sudah ada beberapa patah yang ponakan saya juga bisa ucapkan. Itu pun juga distimulus terus-terusan oleh adik saya dan juga kami yang ada di rumah juga. Jadi saya rasa kurang, mohon maaf, tapi saya rasa kurang etis lah menyalahkan speech delay ini karena kelalaian dari salah satu orang tua. Kami pun juga tidak akan menyalahkan siapa yang salah untuk speech delay dari anak ini, karena tiap anak itu punya timingnya masing-masing. Yang penting kita deteksi dan kita ada intervensinya itu. Nah, jadi ya memang tadi yang kami tetap akan usahakan kepentingan terbaik anak. Terlepas dari gender siapa, tapi kami juga tetap utamakan kepentingan terbaik anak. Jadi itulah kenapa sebenarnya kami berharap anak bisa dihadirkan. Memang kami paham anak masih di bawah berapa? 8 tahun ya. Ya di 7 tahun lah. 7 tahun, baru 3 tahun lebih lah. Tapi saya rasa majelis hakim dan juga jaksa memiliki cara pendekatannya untuk mendekatkan anak ini bagaimana sih? Karena memang kami butuh untuk melihat kepentingan terbaik anak ini sebenarnya di mana, ya kan? Dan juga apakah benar ini penculikan? Ada nggak sih niat jahat? Karena sebenarnya yang mendorong adik saya ini ya karena dari awal pun juga anak diambil secara paksa di sekolah. Kemudian setelah itu akses sama sekali ditutup. WA, SMS, telepon, sama sekali nggak ada balasan. Bahkan sampai sekarang kalau memang perlu untuk melihat saya bisa berikan buktinya. Dilihat pun juga kagak, tidak ada. Ya kan? Ya itulah kenapa adik saya pengen sekali ketemu dengan anak. Makanya tiap kali adik saya, bahkan dari hari pertama adik saya ditahan tanggal 3 Januari, saya pertama kali ketemu selalu yang ditanyakan anak. Bahkan pada saat pindah ke sel di bawah, adik saya begitu sedih sekali dan selalu yang kata pertama yang ditanyakan adalah gimana anak. Saya berasa hancurnya di situ, ngelihat betapa sedihnya adik saya karena masalah anak sampai dikriminalisasi seperti ini. Jadi itulah kenapa saya nggak bisa lepas dari itu. Saya tetap minta pertanggungjawaban dari penyidik Polsek Kelapa Gading sebagai pelayan masyarakat. Tolong, kita sebagai pelayan masyarakat, kita nggak ngebeda-bedakan status orang. Nggak ada tuh siapa yang lebih ada sumber daya, siapa yang kurang ada sumber daya. Oh, jadinya memihak ke yang lebih ada sumber daya. Jadi saya rasa itu udah bukan, nggak usah kita kuliahkan lagi lah. Itu udah tanggung jawab moral sebagai pelayan masyarakat. Jangan apa-apa kalian gampang ngekriminalisasikan. Semua laporan tolong dianalisa betul-betul. Layak nggak sih ini? Ya nggak? 4 bulan, 5 bulan, kalian pikir, oh biasa aja 4-5 bulan. Tapi cobalah kalau kalian berada di sepatu orang tersebut. Kalian 4-5 bulan di dalam, gimana rasanya untuk sesuatu yang harusnya tidak perlu sampai sebegitu. Ya kan? Ya enggak? Itu aja. Kita memiliki wewenang, kita memiliki kekuasaan, mohon digunakan kekuasaan dan wewenang itu secara bijak. Ingat, tanggung jawab itu ada di tangan Tuhan. Ya oke lah, kita nggak bisa menuntut apa. Tapi nanti sistem tabur tuai ini pasti akan berjalan. Apa yang diperbuat pasti akan dituai juga, ya kan? Ya itu aja. Makanya intinya saya tetap kami menghormati proses hukum yang berjalan. Saya bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang baik di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berbeda dengan yang waktu di Polsek Kelapa Gading. Oleh karena itu saya setuju dengan pengacara saya, mohon Kapolri berbenah ini polisi bagaimana.
Itu aja. Bisa menerima kritik dari masyarakat dengan bijak. Bukan berarti kita mengkritik kemudian nanti kami dilaporkan. Tapi tolonglah berbenah untuk menjadi lebih baik lagi. Itu aja dari saya.